menyembah Tuhan, kita mau kembali memuliakan nama Tuhan, kita mau kembali mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan melayani ibadah kita mau angkat pujian kita Bapa Tuhan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan semakin biarlah hadirat Tuhan semakin menyusupi keadaan kita, menyusupi hati kita. Haleluya Yesus.
juga pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah tempat Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan kami senantiasa menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Engkau layakkan kami Tuhan Yesus untuk menaikkan setiap pujian kami. Engkau layakkan kami Tuhan Yesus untuk menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk dilawat oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk dibenahi oleh kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan Yesus tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus dari mulai awal pertengahan hingga berakhirnya nanti ibadah kami Tuhan Yesus setelah pengurapan-Mu yang daripada surgawi yang senantiasa Tuhan melingkupi kami Tuhan Yesus tempat ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu Tuhan Yesus tempat ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita akan mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kita mau sama-sama berkata, hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya Yesus.
sukacita hari ini, besok, maupun selama-lamanya. Mari kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Amin. Kita akan ganti pujian kita. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita sama-sama bersyukur masuki gerbangnya Tuhan. Haleluya. Kita mau bergembira, kita mau sama-sama berkirang untuk menyenangkan nama Tuhan. Haleluya.
selangkahku, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sungguh Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami umat-umat-Mu di hari-hari yang semakin tidak menentu, semakin penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kami yakin dan kami pasti bahwa Engkau Allah yang selalu menolong, selalu yang ada bersama dengan kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah, karena kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Urapan Tuhan ada di atas kami semua, bahkan urapan-Mu ada di atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ebi, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Lagunya sederhana. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang sudah lama yang kita tidak pernah nyanyikan, tetapi sekarang ini top di TikTok ya, terutama bagi orang-orang Muslim yang rindu ya dijamah oleh Tuhan. Ya, saya percaya firman, silakan, makasih Ebi, bahwa ini di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 ayat itu, Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu ayatnya ya. Tapi saya tidak bawa ayat itu, tetapi saya percaya bahwa kalau kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita naik, yang kita tinggikan, yang kita agungkan itu adalah Tuhan yang tidak berubah ya. Kita manusia ini berubah. Biarlah perubahan kita bukan semakin menurun, tetapi perubahan kita semakin meningkat ya, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi kalau kita perubahan kita menjauh daripada yang apa yang Tuhan inginkan, maka perubahan kita itu tidak akan membawa kemenangan bagi kita, tetapi membawa kepada kebinasaan. Ya, pada saat ini saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang lagi Frankie. Ya, sejak COVID baru kali ini dia datang lagi, tapi sudah agak langsing. Ya. Terus itu pemuda yang di belakang itu juga, selamat datang
lupa saya. Iya ya, namanya siapa? Lea. Selamat datang Lea. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, pada hari-hari ini kita ada di dalam suatu kondisi dunia yang semakin kacau, di dalam kondisi dunia yang semakin tegang, ya. Yang kalau kita lihat beberapa negara sudah mulai mengalami kebangkrutan, ya, terutama pertama kali kemarin di Sri Lanka, ya, sampai presiden dan perdana menterinya rumahnya diacak-acak, rumah perdana menteri dibakar dan diikuti oleh massa, mereka yang kelaparan, mereka yang menghadapi kesulitan. Dan kalau menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang kemungkinan terkena dampak itu yaitu ada kira-kira 60 negara, dan satu negara Sri Lanka sudah mengalaminya, dan akan berusul lagi. Kemarin kalau saya baca sudah hampir 25 negara lagi yang sudah mulai mengalami kebangkrutan. Saudara, sejak COVID, udah bisa jalan. Terlalu jauh kan? Sejak COVID, saudara yang dikasih Tuhan, kita terjadi krisis yang namanya krisis kesehatan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak COVID terjadi tahun 2020 terjadi krisis kesehatan. Krisis kesehatan yang berdampak kepada krisis perekonomian, ya. Krisis kesehatan yang berdampak kepada krisis perekonomian. Dan dari krisis perekonomian dan berdampak juga kepada krisis sosial. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang tadinya kita suka berkumpul, ya, yang tadinya kita dulu beribadah semakin rapat, sekarang sudah mulai ada kerenggangan yang terjadi. Dibatasi gerak, dibatasi saudara, dibatasi kondisi-kondisi yang ada saat ini. Tetapi saya percaya bahwa krisis itu belum selesai, terjadi lagi, yaitu perang antara NATO, ya, dengan ininya Ukraina dengan saudara yang dikasih Tuhan, bahwa terjadi perang. Nah, ini saya gambarkan sedikit, krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi dan juga dilanjutkan dengan krisis sosial. Saudara, terus sekarang perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan apa? Ketidakpastian dan keraguan, bahkan timbul kekacauan, saudara. Nah, ujung-ujungnya, saudara, yang terjadi adalah ini, saudara. Krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi yang berlangsung secara global. Saudara, krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi, saudara. Kalau kita melihat harga-harga kebutuhan hari-hari kita, hari-hari ini meningkat, saudara. Ya, saya sekarang di rumah, ya, yang belanja saya, ya, belanja cabai, belanja bawang,
belanja bawang putih, bawang merah, kemiri dan segala macam, ya, itu mengalami harga yang kenaikannya luar biasa. Ya, dulunya cabai misalnya harganya yang pernah mencapai, sekarang bisa mencapai 120.000 cabai merah, ya, cabai kalau cabai keriting agak murah, ya. Cabai yang pedas itu, yang warna merah itu naiknya 120.000. Bawang merah itu 80.000. Ya, bawang putih kadang-kala naik, tetapi kadang-kala juga turun. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi juga dengan energi kita? Energi kita semakin harganya semakin melonjak. Nah, Indonesia masih mensubsidi untuk jenis-jenis Tetralite, ya, yang harusnya harganya sudah tidak lagi harga gitu. Kalau kita melihat harga normal, yaitu kita lihat bensin seperti Shell, harga-harganya sudah hampir 20 ribuan. Itu sudah harga yang luar biasa. Karena apa? Terjadi krisis yang dimana krisis energi itu semakin kita lihat. Batu bara harganya menaik sekarang. Kemarin sempat turun, sekarang yang bisnis batu bara mulai mengalami kenaikan. Saudara, yang kita lihat akan terjadi gejolak yang ada tuh, saudara, yang dikasih Tuhan. Kita melihat bahwa kemarin saya sudah dengar, ya, ulasan daripada Renal Kasali, ya, bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini masih bisa ditahan, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Turki, dengan negara-negara lain, ya, Turki itu inflasinya 70%. Indonesia pernah mengalami inflasi yang luar biasa waktu itu. Dengan tahun 98 Indonesia mengalami inflasi di mana kita menabung itu bunganya 65%, pernah sampai 65%. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga lonjakan yang begitu luar biasa, sehingga terjadi ras di mana-mana pada waktu itu. Kita melihat apa yang terjadi ketika dunia menghadapi hal seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa di tengah-tengah kondisi situasi seperti itu, kita belajar bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti itu. Biarlah kita menjadi seorang pribadi-pribadi yang unggul di tengah-tengah masa yang sukar. Karena sekarang kita ada di dalam masa yang sukar. Kita ada yang di tengah-tengah masa yang penuh ketidakpastian, di tengah-tengah masa yang penuh keraguan-raguan, di mana masa yang penuh dengan kekacauan. Ya, belum pernah terjadi seperti pada saat seperti ini. Krisis yang begitu multidimensi, krisis yang begitu berkaitan satu dengan yang lain, yang berdampak kepada baik kesehatan pada waktu COVID masih tinggi-tingginya, saudara, biaya kesehatan itu begitu tinggi, saudara. Kalau yang terkena COVID bisa biayanya itu ratusan juta, apalagi harus memakai ini segala macam, dan akhirnya pun harus pass away, keluarga yang harus menanggung semua itu. Kita lihat begitu luar biasa kondisi yang terjadi di hari-hari ini, yang belum pernah terjadi mungkin di waktu-waktu yang lalu seperti kesulitan yang seperti saat ini. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini, ya, dengan saya memberi judul pribadi unggul di masa sukar. Ya, saudara, bagaimana kita mempunyai pribadi unggul di masa sukar? Kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya minta mohon kakaknya Wati baca ayat Kejadian pasal 26 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-20, yang ayat yang ketiga. Kejadian
ayat 1-3. Firman berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikatkan kepada Abraham ayahmu. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada zamannya Ishak pada waktu itu, maka timbullah yang dinamakan kelaparan Tuhan. Kelaparan di negeri itu. Jadi kelaparan di negeri itu, kelaparan itu bukan kelaparan yang pertama di dalam itunya. Itu pernah terjadi juga di zaman ayahnya. Kelaparan yang pertama terjadi pada zaman ayahnya, yaitu di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, ya. Ishak pergi ke Gerar. Saudara, Gerar itu artinya lingkaran. Gerar itu artinya lingkaran. Saudara, ketika saudara ada di dalam satu kesulitan, saudara, biarlah saudara jangan pergi ke yang mungkin seperti apa yang dialami pada waktu pertama kali kelaparan. Abraham pergi ke Mesir. Apa yang terjadi ya dengan Abraham pada waktu itu? Tetapi Ishak pergi ke Gerar, ke lingkaran, ya, satu tempat yang lingkaran, suatu lingkungan yang dimana kita bisa saling berikat satu dengan yang lain, saudara. Lingkaran yang Tuhan inginkan, kita ada di dalam satu lingkungan di mana kita boleh mengalami sesuatu, di mana Tuhan akan berkata di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan itu ini bukan kelaparan yang pertama, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja Filistin. Apa yang terjadi? Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ya, Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya serta berfirman. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Alkitab menceritakan tentang masa kelaparan yang terjadi di masa Abraham dan juga terjadi di masa Ishak anaknya, dan pada saat ini juga dunia sedang menghadapi krisis yang namanya krisis tadi saya katakan multidimensi. Nah, apa yang dilakukan, krisis yang dihadapi dunia saat ini bukannya hanya kelaparan, namun juga krisis keuangan global, krisis energi, dan juga krisis pangan yang mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini apa untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita mempunyai tempat yang aman. Kita mempunyai satu tempat yang Tuhan janjikan kepada kita. Dikatakan gini, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Janganlah pergi ke Mesir. Di Mesir itu artinya ada apa? Artinya adalah hitam atau dunia, gambaran dunia. Dunia yang gelap. Dunia yang penuh ketidakpastian. Dunia yang penuh keraguan. Dunia yang penuh dengan kekacauan. Jangan kita menambah lagi apa yang sudah kacau menjadi kacau. Mungkin kita mencari jalan supaya kita bisa keluar dari kesulitan, dari kelaparan yang sedang terjadi. Tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Tetapi bahwa tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Artinya tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita tahu bahwa ketika kita ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan datang dan menampakkan di dalam kehidupan kita dan berfirman kepada kita. Sebagai orang percaya, kita harus yakini. Kita harus yakini bahwa di tengah kesukaran, di tengah masa-masa yang mungkin membuat kita akan berpikir, saya mau melakukan ini, saya mau mengerjakan ini, saya mau melakukan ini. Belajar untuk tinggal, belajar untuk dengar, belajar untuk tahu apa yang Tuhan ingin firmankan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan firman? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara, kita di dunia ini hanya sebagai orang asing, sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini. Sementara kita menuju Tuhan, negeri yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita di dunia ini sebagai orang asing. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29, apa yang harus kita buat? Saya ini keluar dari konteks, tapi saya dengan apa yang saya ini ternyata ada konkret ini juga. Pada waktu bangsa Israel dibuang ke tanah Babel sebagai orang buangan, mereka juga dianggap tinggal di negeri asing, di negeri orang asing. Apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Saya coba bacakan sedikit saja ini, sedikit saja keluar dari konteks di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal 29, saya mau mulai baca begini, firman ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam bangsa Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ya, firman Tuhan yang berkata demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Artinya generasi yang akan melanjutkan itu ada. Terus apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi satu kesulitan, mungkin kita ada di dalam negeri yang terasing bagi kita menghadapi satu masalah yang besar, biar kita belajar untuk mendengar firman Tuhan. Kita belajar duduk. Memang seringkali akal kita, karena mungkin kita sudah dipenuhi dengan pengetahuan hal-hal yang bagaimana mengatasi ini, sehingga kita berusaha untuk mengatasinya sendiri. Ketika kita gagal, malahan kita akhirnya apa? Kita bukan mengalami kemajuan, tetapi kita mulai mengalami keterpurukan. Tuhan ingin mengajar kita bagaimana kita hidup di dalam kebenaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana kita hidup sebagai anak orang percaya? Ya, yaitu pertama, membangun kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun kepercayaan kepada Tuhan? Yaitu kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Pada saat Ishak digerar, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, janganlah ke Mesir, aku akan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyertai kita itu
lebih besar daripada yang terjadi, yang menguasai dunia ini. Dia Allah yang maha besar. Dia yang mampu menolong kita. Dia Allah yang mampu memberikan kita kekuatan. Apa yang dihadapi Ishak dialami juga oleh Elia pada waktu ketika dia mengalami kelaparan 3,5 tahun. Elia pernah menghadap kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan lagi, yang akibatnya terjadi kekeringan di mana-mana, yang akibatnya terjadi kelaparan 3,5 tahun. Sehingga Tuhan berkata kepada Elia, tinggallah di sungai Kerit. Apa yang dialami Elia pada saat itu? Elia mengalami di mana Tuhan menjamin apa makanan setiap hari. Burung gagak datang membawakan daging, bawa bistik, bawa apa mungkin, ya, sehingga Elia tidak merasa kelaparan sampai air sungai Kerit itu kering lagi, tidak ada lagi, seperti tidak ada kehidupan lagi. Maka Elia pergi ke seorang janda yang bernama Sarfat. Di sana Tuhan menjamin baik Elia maupun juga janda Sarfat yang ada pada saat itu. Sehingga janda Sarfat pun itu tidak jadi. Dia katakan waktu dia menyediakan, aku menyediakan itu untuk aku dan anakku sambil menunggu kematian. Tapi apa yang mereka hadapi, mereka bukan sedang menunggu kematian, tapi mereka terus dalam kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari-hari yang tidak penuh, yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Jadi sampai hari ini juga orang percaya mengalami pemeliharaan Tuhan, ya. Pemeliharaan Tuhan bagi kita itu pasti, ya. Allah memelihara kita pasti. Pemeliharaan itu tidak pernah ragu-ragu, selalu pasti. Dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, Tuhan mampu memelihara kita. Ya, saya percaya kita semua di tengah-tengah kesulitan ini, kita mungkin berpikir, apalagi besok yang akan kita hadapi, apalagi ya, ini udah persediaan udah kosong hari ini, apalagi ya. Nggak tahu cara Tuhan menolong kita melalui tangan-tangan yang Tuhan gerakkan, melalui hati-hati yang Tuhan gerakkan, sehingga mereka digerakkan untuk menolong kita. Sehingga semakin kita berharap dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Jadi bagaimana saat kita membangun kepercayaan kita, orang harus mengerjakan bagian dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masa yang sukar, kita tahu bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tapi kita juga harus mengerjakan bagian kita, bukan? Bagian kita apa? Jangan kita hanya pasrahlah, menyerahlah, bukan begitu. Sifat orang yang mempunyai pribadi yang unggul tidak pernah menyerah, tetapi selalu berserah. Ya. Tidak pernah menyerah, tetapi selalu berserah. Berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam hidup kita. Ya, Kejadian 26 ayat 12 dikatakan demikian. Kejadian 26 ayat 12. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu, pertama kita belajar untuk tinggal diam, dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Setelah itu bagian kita, yaitu maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita menabur.
Tuhan ingin kita menabur. Saudara kita diberikan, setiap kita punya potensi. Ya. Setiap kita diberikan potensi oleh Tuhan. Setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Setiap kita diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang bukan kecil. Ya, dikatakan di sini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil apa? 100 kali lipat. Saudara, misalnya saudara, ya misalnya nih, saudara menabung atau melakukan sesuatu, itu kan hasilnya tidak sesuai. Tetapi saudara lihat, ketika saudara menabur, saudara kita lihat bagaimana terjadi multiplier-nya luar biasa, akselerasinya luar biasa, pertumbuhannya luar biasa, hasilnya luar biasa, yaitu 100 kali lipat. Artinya saudara lakukan menabur misalnya 20 juta. Kalau 100 kali lipatnya berapa? Mungkin jadi 200 juta atau 2 miliar. Saudara. Betapa luar biasa, sehingga dikatakan bahwa Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tambahkan. Ishak adalah seorang pedagang. Ya, Ishak adalah seorang pedagang. Sehingga pada masa sukar ia tetap meladang dengan menabur benih, sehingga pada masanya ia memperoleh hasil. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, ia di sini Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudara, benihnya dari siapa? Benihnya dari siapa? Tuhan. Rotinya dari siapa? Dari Tuhan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi roti yang untuk dimakan kita makan. Jangan benih yang untuk ditabur kita makan lagi. Kita masak terus kita makan. Hasilnya kita akan mengalami kekurangan. Taburlah yang namanya benih dan makanlah yang sudah Tuhan berikan untuk kita makan. Jangan yang benih yang untuk kita tabur kita makan. Hasilnya kita akan mengalami kelaparan. Hasilnya kita akan mengalami kerugian. Hasilnya kita akan mengalami masa-masa sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, ada bagian Tuhan untuk kita makan, ada bagian Tuhan untuk kita kembalikan. Itu yang akan kita tuai pada waktunya. Ketika benih itu kita taburkan, bukan kita makan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Sampai sini mengerti?
Jadi yang namanya benih itu kita taburkan, roti yang kita makan. Ada bagian kita yang Tuhan mau kita makan, tetapi bagian yang Tuhan mau kita tabur itu kita tabur. Makanya sebenarnya gereja belajar mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa mengkontribusikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mana yang bagian Tuhan, mana yang bagian kita. Mana yang kita mau kembalikan kepada Tuhan, yang untuk kita tabur kembali supaya kita bisa menghasilkan. Mana yang harus kita makan. Ada gereja-gereja yang mengajarkan bahwa kalau kita menghasilkan 100 kan kita sisihkan 10 bagian Tuhan. Terus mungkin kita gunakan untuk konsumsi 60, 50 atau 60 untuk kita konsumsi. Terus kita sisihkan lagi untuk ini, untuk kita mungkin jalan, kita tabung yang untuk kita jalan-jalan, kita berikan, yang untuk kita investasi kita berikan. Jadi ketika kalau misalnya kita sudah tabung yang untuk jalan-jalan ternyata masih lebih, kita sisihkan lagi. Dan mana yang kita berikan. Sehingga bagian itu ketika kita mengalami kesukaran, ketika mengalami hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, kita sudah sanggup mengatasinya karena kita sudah punya persediaan yang Tuhan berikan, yang kita manage dengan baik, yang kita lakukan dengan baik, sehingga kita bisa melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita, sehingga waktu krisis, pada waktu kelaparan terjadi, kita tidak takut lagi. Kita tidak gentar karena kita tahu kita sudah mempersiapkan apa dan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ketika Ishak menabur, apalagi yang kedua, ya Khotbah pasal 11 ayat 4 sampai 6 katakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, tetapi siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya, jadi kalau kita di dalam kondisi ini kita selalu lihat, oh cuacanya nih begini, jadi kita nggak lakukan apa-apa. Terus cuacanya begini, kita juga tidak menuai. Saudara, maka kita akan terjadi sesuatu yang akan kita derita sendiri. Kenapa? Siapa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat yang ke-6 dikatakan, taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi saudara, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini, kerjakanlah dengan baik. Kerjakanlah dengan baik. Ada satu ilustrasi dikatakan ini, pesan seorang ayah sebelum dia meninggal kepada kedua orang putranya. Dia katakan gini, jangan tagih utang pada siapapun, dan jangan kena sinar matahari langsung. Saudara, ini satu kata yang disampaikan oleh seorang ayah kepada kedua putranya. Saudara, dua-duanya mendengar sama, pesannya sama, tetapi hasilnya berbeda. Ya, ketika
beberapa lama kemudian sang ibu datang kepada anak sulungnya. Ya. Ketika si ibu itu lihat anak sulungnya kok miskin. Kenapa terjadi? Maka ibunya bertanya, kenapa kamu bisa jadi begini, nak? Ayah pesan waktu itu. Pesannya jangan tagih utang pada siapa yang kamu utangi gitu kan. Dan jangan kena sinar matahari. Maka apa ya saudara? Maka si anak yang sulung ini, dia ketika dia orang pinjam, dia dipinjamkan gitu kan. Tetapi dia tidak pernah, karena dia ingat bahwa bapaknya katakan jangan tagih. Maka dia nggak pernah nagih, saudara. Baik hati sekali ya. Dan ketika dia pergi bekerja, karena bapaknya bilang jangan kena sinar matahari langsung. Terus apa? Ya dia setiap pergi pakai mobil, pakai taksi, pakai ini pulang, ini dan segala macam. Akhirnya semua biaya menjadi tinggi dan akhirnya uangnya habis lah untuk naik taksi, untuk segala macam. Sehingga terjadilah hal yang terjadi dengan anak bungsu itu, anak sulung itu, sehingga dia menjadi miskin. Karena pesan yang sama yang disampaikan kepada si sulung, jangan tagih kepada orang yang kamu beri utang. Tetapi si bungsu dia dengarnya begitu, dia lakukan begitu. Maka ketika ada orang pinjam kepada dia tidak meminjamkan, tetapi dia memberi apa yang sekedar untuk dia bantu. Dia sekedar untuk membantu. Karena dia nggak mau, dia punya prinsip seperti bapaknya bilang jangan tagih. Maka dia tidak pernah memberikan mengutangi orang lain, tetapi dia hanya memberi sekedar apa yang bisa dia bantu. Dan ketika ayahnya berkata jangan kena sinar matahari langsung, makanya dia berangkatnya pagi hari dia berangkat. Dia berangkat pagi hari dan pulang malam hari, saudara. Sehingga dia bertambah kaya, dia bertambah happy ini, dia tidak pernah memberi, sehingga dia tidak pernah menagih utang. Hal yang sama, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan taburlah pagi hari, kita akan melihat hasilnya pada waktunya. Pesan yang sama seringkali kita terima dengan cara yang berbeda, maka kita juga akan melihat hasilnya yang berbeda. Seperti kedua anak yang diberikan pesan oleh ayahnya kepadanya pada sang ayahnya mautnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hari-hari ini untuk mengerti pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari-hari ini, sehingga pesan itu kita terima dengan baik, sehingga pesan itu tidak membawa kita kepada kemiskinan, tetapi kita semakin kaya di dalam Tuhan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang menabur. Menabur kita pahami sebagai memberi di ladang Tuhan, ya. Memberi di ladang Tuhan. Istilah menabur adalah investasi harta kita untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Orang yang suka menabur adalah orang yang sehat, bahagia, dan diberkati. Saudara, orang yang suka menabur adalah orang yang sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Orang yang suka menabur adalah orang yang sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. 2, 3. Orang yang suka menabur adalah orang yang sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Saudara, mau sehat,
Mau bahagia? Mau diberkati Tuhan? Menabur. Haleluya. Ada haleluya? Ya. Alan Kurz, ya. Ini dunia mengadakan survei untuk 3.000 orang. Yang katakan orang yang suka memberi dan menolong orang lain itu jarang stres. Ya. Itu jarang stres. Karena ketika ia memberi kepada orang lain, ada sukacita dalam hati kita, muncul namanya hormon endorfin yang membuatnya lebih sehat. Ya, saudara, kalau saudara memberi, katakan memberi dengan sukacita, jangan dengan karena terpaksa. Kalau saudara terpaksa, jangan memberi, tetapi memberi dan menolong orang lain dengan sukacita. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka saudara, yang dikatakan muncul yang namanya hormon endorfin yang membuatnya lebih sehat. Nah, Prof. David McLaren, orang yang suka memberi dan menolong orang lain, itu membuat sistem kekebalan tubuhnya sehingga ia menjadi sehat. Sebaliknya, orang yang kikir itu lebih cepat sakit karena orang yang kikir biasanya cinta akan uang. Jadi ketika uangnya berkurang atau karena naik turunnya mata uang, membuat ia lebih stres. Saudara, berarti ini dia lagi main di dunia virtual. Jadi ketika uang berkurang dan karena naik turun mata uang, ia lebih stres. Karena itu ia stres, muncul namanya hormon kortisol yang mengurangi sistem kekebalan tubuhnya, akibatnya ia tidak sehat. Jadi ada dua hormon di dalam tubuh kita, ada hormon endorfin yang membuat kita menjadi lebih sehat, kekebalan tubuh kita bertambah, tetapi ada yang namanya hormon kortisol yang membuat kekebalan tubuh kita berkurang, mengurangi sistem kekebalan tubuh kita. Karena apa? Karena mungkin gangguan-gangguan yang membuat kita kayak kehilangan sesuatu. Misalnya, orang yang biasanya main di saham, ya, main di dia selalu kan turun nih, harga saham turun, harga ini naik, dia gembira, harga saham turun, dia mulai duk, ya habis nih uangnya. Ya, resiko memang resiko tinggi. Tapi kita lihat, tapi ketika kita belajar untuk bersifat murah hati, belajar untuk menolong dan memberi, menabur dengan baik, kita akan lihat, ya. James Holz mengatakan riset yang lain, orang yang suka memberi dan menolong orang lain lebih bugar dan angka harapan hidup baginya akan lebih tinggi. Ya. Ini hasil daripada riset-riset yang dilakukan oleh para ahli. Ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pendapat para ahli, orang yang suka memberi dan menolong yang orang lain lebih sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Jadi kita lihat story oleh seorang miliarder Amerika Serikat yang namanya Rockefeller. Rockefeller itu raja minyak pada waktu itu. Ya, dia punya gedung yang namanya Rockefeller. Ketika dia berusia 55 tahun, dia terdeteksi kanker usus. Terus dokter bilang kepada Rockefeller, usiamu tinggal 3 bulan lagi. Terus ketika Rockefeller tahu bahwa usianya tinggal 3 bulan lagi, kekayaannya begitu luar biasa. Kekayaannya begitu, dunia mengenal siapa itu Rockefeller.
maka dia mulai berubah cara hidup, berubah cara pandangnya, berubah cara dia melakukan sesuatu. Maka dia pikir, oh usia tinggal 3 bulan lagi, hartanya begitu banyak, maka dia mulai sumbang ke rumah sakit, ya. Dia mulai sumbang ke panti-panti asuhan, dia mulai ke gereja-gereja, dia mulai sumbang semua. Dan ketika dia lakukan hal itu, ya 3 bulan lewat, jadi setahun. Dia lakukan semua setahun, terus tambah lagi sampai 3 tahun dia masih hidup, 10 tahun dia masih hidup lagi, bahkan dia tutup usia pada usia ke-88 tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa tahun Tuhan tambahkan usianya? Dari 55 sampai 88, 33 tahun. Saudara, apa yang kita dapat ambil dari tema ini, bahwa ketika kita belajar untuk menabur sesuatu di tempat-tempat yang bertumbuh, yang dapat kita hasilkan begitu luar biasa, maka kita lihat itu juga akan menambah di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa itu mulai rasa takut yang berlebihan semakin berkurang, takut kehilangan harta semakin berkurang, takut kehilangan ini semakin berkurang. Tetapi yang ada kerelaan kita untuk belajar memberi, kerelaan kita untuk belajar menabur, kerelaan kita untuk melakukan yang terbaik untuk, sehingga apa yang kita lakukan itu mendatangkan berkat bagi sesama kita. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul itu teladanilah kesalahan orang tua, tapi jangan ikuti kesalahan orang tua kita. Ya, teladani kesalahan orang tua kita, jangan ikuti kesalahan orang tua kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Israel berfirman, "Akulah Tuhan Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku." Kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu sangat menjunjung keberadaan dari ketaatan, kesetiaan daripada Abraham, kesalehan daripada Abraham. Bagaimana Abraham mengikuti segala perintah-perintah daripada Allah, sehingga ia diberkati. Tapi Abraham juga pernah bersalah. Abraham pernah melakukan kesalahan. Dia berbohong kepada waktu dia ada di Mesir. Dia katakan bahwa istrinya Sarah bukan istrinya, tetapi dia katakan kepada raja di Mesir bahwa dia adalah saudaraku. Tetapi itu juga dilakukan Ishak kan pada waktu dia ada di Gerar. Dia tidak mau mengakui karena memang Sarah walaupun usianya sudah lanjut usia, tetapi dia tetap cantik. Walaupun usianya sudah 70 tahun, tetapi dia tetap segar, bugar, sehingga orang lihat, oh kelihatan masih muda, masih cantik. Ya, saya percaya saudara dan saya, ketika saudara ada di dalam Tuhan, saudara menghidupi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara cantik di pemandangan mata Tuhan, saudara cantik di pemandangan mata sesama kita. Ya, kemarin saya pergi ke satu persekutuan doa
ya, yang bawa firman Tuhannya usianya sudah 76 tahun, ya, wanita. Tapi saya lihat tuh kayaknya usianya sekitar 60-an. Ternyata dia usianya 76, tetapi masih cantik, masih gagah dan luar biasa. Saya melihat begitu luar biasa. Firman-Nya luar biasa. Dia menyampaikan bahwa sejak dia melayani Tuhan, melayani walaupun dia bukan seorang gembala, seorang perempuan, dia melayani mulai dari pelayanan persekutuan doa, dan akhirnya pada usia 64 tahun dia dipercayakan untuk menjadi seorang gembala, melayani gembala. Luar biasa. Terus dia katakan, kalau yang sudah mulai umur 64, 65, itulah waktu Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan. Pakai dengan segala sesuatu. Wah, saya bilang luar biasa. Jadi jangan kata, wah saya udah 60, saya nggak ada apa-apanya. Jangan. Tetap katakan Tuhan sungguh kekuatan yang memberikan saya kesehatan, membuat saya menjadi lebih baik, lebih sehat. Semangat melayani, maka saya percaya Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Saya bilang, Sarah usianya itu sudah tua pada waktu itu dengan Abraham. Selisih Sarah dengan Abraham itu 10 tahun. Abraham 75 tahun, berarti Sarah 65 tahun. Tetapi usia 65 tahunnya Sarah masih cantik, masih kuat, sehingga orang melihat, cantik banget itu ibu, sehingga banyak yang suka, bahkan raja Mesir pun suka pada saat itu. Ribkah pun cantik ketika Ishak pergi ke Gerar, sehingga Ishak tidak mengaku bahwa Ribkah itu adalah pasangannya, istrinya. Tetapi Abimelek tahu pada waktu dia bercumbu-cumbuan, pada waktu Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribkah pada saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita mengikuti teladan yang baik dari orang tua kita, orang tua rohani kita. Kita ikuti bagaimana dia melakukan kesalehan-kesalehannya. Seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, semasa hidup kita yang Tuhan percayakan kepada kita, ketika kita mau mengikuti teladan-teladan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dari orang tua kita, maka kita juga sedang mengikuti kehidupan apa yang kita hidupi dalam hidup kita, sehingga kita boleh melihat bahwa berkat Tuhan ada menyertai kita, berkat Tuhan ada selalu mengiring dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengikuti teladan kesalehan orang tua kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, karena Dia sudah menunjukkan teladan-teladan yang baik dalam hidup kita, dan kita lakukan, sehingga waktu kita lakukan itu kita berhasil, kita diberkati, kita bahagia, kita sehat, kita kuat, karena teladan yang Tuhan berikan melalui orang-orang tua kita. Jadi kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Yang lain, miliki sikap hidup damai. Orang-orang yang memiliki pribadi unggul, dia mau bekerja menabur di masa yang sukar. Ketika dia menabur, dia memperoleh hasil yang luar biasa. Dia lakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dia mengerjakan kehidupannya. Dia meneladani kehidupan orang tuanya. Dia mengerjakan apa yang orang tuanya telah lakukan
di sepanjang hidupnya, dan dia mengikuti jalan-jalan yang orang tuanya lakukan, sehingga dia berhasil dalam kehidupannya. Dan milikilah sikap hidup damai. Saudara, kita di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan yang kacau, tidak ada damai, tidak ada ini, tetapi kita belajar karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita hidup di dalam damai yang dari Tuhan. Yesus datang pada waktu malaikat berkata, damai sejahtera bagimu, kepada gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu di Yesus Juru Selamat di kota Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memiliki hidup damai, damai antara keluarga, suami istri, anak-anak, ketika kita memiliki hidup damai, saudara, ketika saudara berhasil, mungkin keberhasilan saudara diambil oleh orang lain, saudara tetap mau berdamai. Ya, di dalam kejadian ini, coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Lalu ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, seketika Ishak ada di tempat itu, Ishak memang datang sebagai pengasih. Tadi kan saya katakan bahwa ketika kita ada di dalam daerah di mana kita sebagai orang asing, kita sebagai orang buangan, firman Tuhan katakan, dirikanlah rumah, dirikanlah ini, begini, taburlah semua, berdoalah, buat sejahtera bagi kota dan segala macam. Itu kan yang kita lakukan. Itu yang dilakukan oleh Ishak, sehingga dia menjadi sangat kaya dan sangat ini. Sehingga apa? Ayatnya apa? Abimelek berkata, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa. Jadi ada ketakutan daripada Abimelek. Pada saat itu juga Ishak juga bisa melawan, karena dia sudah menjadi orang yang kaya dan dia berkuasa. Tetapi dia ingin memiliki hidup yang damai, walaupun dengan mungkin musuhnya Abimelek yang akhirnya mengusir dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup damai, ingin hidup damai, baik dengan tetangga kita, dengan ini mungkin tetangga kita suka bikin recok kita, suka bikin kita kesel, mungkin suka bikin kita kayaknya mau naik darah. Biar kita damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saya di dalam Kristus Yesus. Begitu sajalah. Jangan kita lakukan sesuatu yang akhirnya membuat kita jadi kehilangan damai. Ayat berikutnya di dalam ayat yang ke-21 sampai 22 dikatakan lagi. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, katanya, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek. Ya. Esek artinya perselisihan. Esek artinya perselisihan. Ya, ketika
si Ishak mulai menggali sumur-sumur yang pernah dibangun oleh ayahnya. Dia mulai gali lagi, ternyata sumur itu berhasil. Ya, ketika sumur itu sudah berhasil menghasilkan air, maka jadi pertentangan, jadi pertengkaran, jadi perselisihan antara gembala-gembala Gerar dengan gembala-gembalanya Ishak. Maka Ishak menamakan itu Esek. Ada perselisihan. Saudara, mungkin terjadi perselisihan kita dengan rekan kerja kita, mungkin dengan saudara kita. Tapi tinggalkan perselisihan itu. Jangan masuk ke dalam perselisihan. Seperti Ishak, akhirnya dia tinggalkan. Walaupun itu sebenarnya hasil daripada kerja kerasnya dia, hasil daripada kerja keras yang dilakukan oleh gembala-gembalanya Ishak. Begitu juga dengan ketika dia menggali lagi, sehingga terjadi luapan-luapan air pada waktu itu, maka Ishak mengatakan itu sitnah. Sitnah artinya pertengkaran. Esek artinya perselisihan. Sitnah artinya pertengkaran. Saudara, ketika kita ada di dalam pertengkaran, dia buat pertengkaran untuk merebutkan sesuatu, karena kita mau hidup damai, kita lepas. Jangan masuk ke dalam pertengkaran itu. Karena ketika kita masuk ke dalam pertengkaran itu bukan menjadi berkat bagi kita, mungkin akan menghilangkan berkat bagi kita. Jauhkan pertengkaran. Biarlah kasih yang ada. Lepaskan semua itu. Ayat selanjutnya, ayatnya dikatakan ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Artinya kelegaan, kelonggaran. Saudara, ketika saudara lepas tinggalkan perselisihan, ketika saudara tinggalkan pertengkaran, yang terjadi adalah kelegaan, kelonggaran di dalam hati kita. Saudara, ketika kita mempunyai pribadi, menjadi seorang pribadi unggul yang ada di masa sukar, belajarlah membangun kepercayaan kita bersama dengan Dia. Yang kedua, teladani kesalehan orang. Yang ketiga, hidup di dalam hidup yang damai. Saudara akan melihat kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita, kelapang dadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara akan menjadi orang-orang yang menjadi pribadi-pribadi yang unggul di tengah-tengah kesukaran hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bisa tolong Ebi. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih.
Ajarku bersyukur keberadaanmu, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, terima kasih. Ajarku Tuhan, terima kasih. Ajarku bersyukur keberadaanmu, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Dan nyanyikan satu lagi kalau lagi. Nanti saya minta Bapak Doni berdoa untuk doa syafaat. Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur keberadaanmu, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Keberadaanmu, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Kami semua tahu ya Tuhan, situasi yang sedang terjadi di sekitar kami, di dunia ini, dan kami banyak melihat penderitaan di mana-mana, dan itu semua sudah ada di hadapan kami ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau masih memelihara negeri tercinta kami Indonesia. Karena Tuhan masih ada dan Tuhan masih berkenan di atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah pada kesempatan ini ya Tuhan, Tuhan kami juga sudah diingatkan kembali di dalam firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap Tuhan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan, 3 hal yang harus kami lakukan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengingatnya dan kembali melakukannya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap terpelihara di dalam masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Kami boleh tetap menjadi pribadi-pribadi yang unggul di tengah-tengah masa yang sukar ini ya Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang sudah menolong kami ya Tuhan. Dan Engkau akan terus menolong kami, memelihara kami di masa-masa sukar ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sediakan terus berkat-berkat
bukakan rahasia-rahasia firman-Mu buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami tetap doakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dari pemerintahan yang paling tinggi dari Bapak Presiden ya Tuhan dan Menteri-Menteri, semua Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah tangan tetap ada di atas bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dan kami alaskan doa sebaik ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Dodi. Saudara yang dikasih Tuhan, pada acara minggu ini, di mana kita akan juga pada hari Minggu depan adalah hari Minggu terakhir ya, tanggal 31, di mana setelah ibadah selesai, saudara, ada ibadah gabungan antara kaum pria dan kaum wanita di tempat ini. Ya Bu Ipon ya, nanti pembicaranya belum ditentukan. Nanti saya bicara dengan Ibu Ipon, kita membicarakan siapa yang akan membawa firman Tuhan pada acara ibadah gabungan itu. Jadi hari Sabtu tidak ada ya Bu ya, tidak, hari Sabtu tidak ada. Kita akan bertemu lagi pada hari Minggu yang akan datang. Bapak Gembala yang sebenarnya akan kembali tetapi ternyata ditahan untuk melayani di daerah Cimahi ya, tadi jam 7 dan jam 9. Yalah, Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu Ajaib. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit bumi dan beserta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Kalau pada saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sedang melayani, Tuhan berkati, urapi dengan urapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Bahkan juga ya Tuhan, kalau sebentar akan kembali juga sertai dalam perjalanan, sehingga dia boleh kembali di tempat ini dengan selamat, dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala celaka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala yang tidak berkenan. Biarlah proteksi Allah menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan, apapun yang akan dilakukan bagi jemaat-Mu yang ada di dalam mengerjakan segala tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik melakukan Tuhan usaha, baik pekerjaan di kantor maupun dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan
jemaat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu senantiasa menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuat-kuatkan, sehat-sehatkan kami semua, berikan kami kemampuan untuk kami terus melangkah di dalam iman dan percaya kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.